Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Wah, suaranya mana nih orang yang diberkati Tuhan nih, Shalom. Haleluya. Lambaikan tanganmu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saudara dikasihi Tuhan. Engkau berada di tempat ini itu karena kebaikan Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tubuh yang kuat, jantung yang sehat, paru-paru yang bersih, semuanya Tuhan sudah kuduskan pada pagi hari ini. Amin. Saatnya kita pagi hari ini bawa hatimu kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan dan senangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan yang layak kita tinggikan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan doa yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami Tuhan bersyukur karena kasih setiamu. Kami bersyukur karena ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Kami bangun pagi hari yang kami lihat adalah berkat-Mu Tuhan. Kami bangun pagi hari yang kami lihat adalah matahari tidak akan pernah terlambat untuk memberkati kami. Itulah janji-Mu Tuhan atas kami. Dan pagi hari ini Tuhan bersama jemaat-Mu kunci Daud Bapak. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau masuk Tuhan di dalam kemah-Mu yang kudus Tuhan. Sebab di dalam kekudusan hadirat-Mu Tuhan, kami temukan damai sejahtera. Kami temukan kekuatan yang baru Tuhan. Sebab inilah waktunya Tuhan untuk melawat kami semua. Untuk menjadi kesaksian bagi semua orang Tuhan. Bawa kami pagi hari ini Tuhan. Untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah pagi hari ini dengan berkat yang dari Tuhan. Kami memberkati anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang akan ibadah juga Tuhan. Berkati mereka ya Allah Tuhan. Sebab tangan-Mu yang akan memberikan kasih-Mu kepada mereka. Berikan mereka masa depan Tuhan. Berikan mereka hikmat di dalam studi mereka. Masa depan yang cemerlang. Semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus Engkau bergerak pagi hari ini. Engkau bergerak Tuhan. Kami siap menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buat kasih-Mu. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari sembah. Ku menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Di dalam kemah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya rama syarare. Bawa kami dalamlah di Tuhan. Shikira lama syarama yarana yaralama syarama yarana. Hira lama yaralama syarama yaralama yarana. Haleluya Yesus. Kami masuk Tuhan. Kami masuk Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah
Hati kami berlimpah, berlimpah syukur Tuhanku. Ya rama ya rama syarama ya rama. Mari saudara, ini saatnya kita memegahkan Tuhan. Shikaya rama ya rama, hiralama takaya rama syarare. Ya rama ya rama ya rama syaramu. Kami masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Shikira lama ya rama, shikira lama takaya rama ya rama syaramu. Lebara lama syarama ya rama ya rama takaya rama. Mari angkat kedua tanganmu. Kira lama syarama lama syara lama ya rama syara. Ditinggikan Engkau hadir Yesus Tuhan, Kau
dan Engkau disenangkan. Malaikat-Mu sudah berada di tempat ini untuk memberikan berkat bagi kami Tuhan, karena Engkau yang menyuruh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mengecap segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara yang sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan, katakan bersama dengan saya dengan lantang, amin. Saudara, kasih Engkau, amin. Jempolnya saudara, dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Katakan angkat jempolnya saudara. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Mari angkat kedua tangan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, katakan Allah yang memeliharaku selamanya. Bersama dengan saya, kasih setia Tuhan selamanya untuk saya, amin. 1, 2, 3, kasih setia Tuhan untuk saya, sekali lagi amin. Kasih setia Tuhan sampai selamanya untuk saya, haleluya. Katakan dia yang berkuasa atas hidup kita, dia yang berdaulat atas hidupku, haleluya. Beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, katakan di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
Kibarkan kemenangan buat Tuhan. Engkau Raja segala raja. Katakan kita di sini diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja. Katakan saudara, bila Allah ada bersamaku, siapakah bila Allah ada bersamaku, siapakah? Katakan bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapakah? Semua katakan sore-sore, katakan sungguh besar Tuhanku, Engkau beri hidup. Katakan ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Dia yang memberi kita kemenangan. Bersorak-soraknya terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak-soraknya terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sorak-sorak orang kemenang itu bagaimana saudara? Kata haleluya, haleluya. Engkau menang, engkau diberkati Tuhan pagi hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sungguh berkat Tuhan melimpah, amin. Kita di tempat ini sudah sukacita. Wah, saya melihat senyumnya sudah, meskipun pakai masker saudara, kelihatan raut wajahnya tuh sukacitanya luar biasa. Karena Tuhan yang mengerti hati kita. Apa yang Tuhan perlukan, apa yang kita perlukan Tuhan tahu. Mimpi kita Tuhan pun juga tahu. Amin. Pagi hari ini bawa hatimu lebih dalam lagi kenal Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segala jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama. Kau tahu hatiku Tuhan, oh, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkahku, senang jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan
Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Engkau yang termanis, Yesus, kasih-Mu yang menerima, haleluya, telah mengangkat haleluya, jadi anak. kasih-Mu mempesonaku. Hidupku berharga, Oh, hidupku terpelihara, hidupku terjaga di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang terbaik, Kasih. Kau yang Terima kasih. termanis, Yes. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab kami tahu betapa disayangnya kami oleh Bapa. Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang menjaga kami, Bapa yang melindungi kami, bahkan Bapa yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan, agar setiap firman-Mu tidak kembali sia-sia, tapi boleh jatuh di tanah hati yang baik, boleh bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, tema gereja kita adalah gereja misioner. Ya, nah, saya akan ingatkan terlebih dahulu, ada dua hal yang harus sama-sama terus kita pahami di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Apakah itu? Adalah the Great Commandment dan the Great Commission, yaitu perintah agungnya Tuhan. Di dalam Markus 12 ayat yang 29, kita sudah sering dengar tentang ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Inilah the Great Commandment, hukum kasih yang Tuhan telah ajarkan dan harus kita lakukan terus di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, ada lagi yang namanya the Great Commission, yaitu amanat agung Tuhan, misi yang harus kita lakukan bersama-sama. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Inilah misi yang harus terus kita pahami, bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa muridku. Katakan sama-sama, murid. Ya, kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan, dan kita dipanggil juga untuk memuridkan orang lain yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar menginginkan kita ikutlah aku, jangan berhenti sampai sekedar mengikut Tuhan. Akan tetapi gereja yang misioner tahu bahwa panggilan untuk mengikut Tuhan itu panggilan untuk menjadi seorang murid. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, kita ini mengikut Tuhan sebagai apa? Apakah kita mengikut Tuhan sebagai murid? Ataukah kita mengikut Tuhan hanya sekedar menjadi penggemar atau pengagumnya Tuhan Yesus saja? Di dalam Alkitab kita sudah sama-sama hafal cerita ini, Yohanes 6 tentang 5 roti dan 2 ikan. Di sekolah minggu sudah sering sekali diajarkan, KNI sudah sering ajarkan ini, kalau adik-adik ditanya pasti tahu, 5 roti 2 ikan sisanya berapa? 12 bakul, itu pasti tahu semua. Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat ini di pantai Danau Tiberias, Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat ada 5.000 orang laki-laki. Ya, dan itu belum terhitung yang wanita dan juga yang perempuan. Banyak sekali orang yang diberi makan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Dan ketika orang banyak melihat mujizat ini, mereka sangat terkagum-kagum dengan Tuhan. Tetapi dalam Alkitab kita membaca Yohanes 6 ayat 25, keesokan harinya Tuhan memilih untuk menyeberang ke Kapernaum. Dan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Karena tadinya mereka masih di Tiberias, sekarang Tuhan sudah nyebrang ke Kapernaum. Mereka tanya, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus langsung to the point sama mereka. Tuhan gak pakai basa-basi. "Aku tahu, kamu datang ngejar aku ini karena kamu pengen dapat makan gratis lagi." Bahasa gampangnya mungkin kayak gitu. Tuhan sedang membuat sebuah penawaran yang baru. Tuhan tidak hanya ingin sekedar orang banyak mengikuti dia, tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang cukup keras kepada mereka. Tuhan Yesus menawarkan pribadinya sendiri sekarang kepada mereka. Oke, kamu mengikut aku, tetapi ketahuilah, ini yang Tuhan Yesus katakan. Ayat 35 di dalam Yohanes 6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Diulang lagi di ayat ke-48, "Akulah roti hidup." Diulang lagi di ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ayat 58, sekali lagi Tuhan memberi penegasan. 4 kali di Yohanes 6 ini Tuhan mengulang, "Akulah roti hidup." Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan seperti roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Tuhan sedang mengalihkan fokus orang-orang yang mengikuti dia, yang hanya ingin sekedar mengejar berkat-berkatnya, yang hanya ingin sekedar melihat mujizat-mujizatnya, kepada pribadi Tuhan. Ini akulah roti hidup. Tuhan menawarkan pribadinya kepada orang-orang yang mengikut dia. Tuhan tidak lagi ingin orang-orang itu hanya terkagum-kagum dengan mujizat-mujizat yang sanggup Tuhan lakukan. Karena memang Tuhan maha sanggup. Dia mampu lakukan segalanya. Tapi Tuhan tidak mau setiap orang yang mengikut dia hanya berhenti
terkagum-kagum pada mujizat, dan ketika mujizat tidak ada, mereka mulai bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan. Tidak. Tuhan menawarkan pribadinya. Akulah roti hidup. Ini aku. Seharusnya kalau kamu makan dari aku, itu cukup. Karena dagingku, karena darahku, itulah yang akan memberikan keselamatan kepada setiap umat manusia. Tuhan sedang memperkatakan tentang kematiannya sebetulnya. Dan apa reaksi setiap orang-orang yang mendengar tentang pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan ini? Di dalam ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Di sini Tuhan lakukan penyaringan yang sangat besar. Tuhan tidak hanya sekedar terpesona dengan banyaknya orang yang mengikuti dia, tapi Tuhan ingin setiap kita yang mengikuti dia betul-betul ingin menjadi muridnya Tuhan. Nah, itulah yang akan menjadi pertanyaan untuk setiap kita dan kita renungkan bersama-sama. Siapakah kita? Murid atau penggemar? Kita harus melakukan sebuah koreksi di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menjadi gereja yang misioner, kita tidak hanya sedang mengumpulkan orang-orang di dalam sebuah gedung gereja, tetapi kita punya suatu mandat, kita punya suatu tugas untuk menjadikan mereka murid, murid-muridnya Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Murid. Yang Yesus pedulikan bukanlah jumlah jemaat, melainkan apa? Tingkat komitmen mereka. Tuhan Yesus pengen melihat seberapa besar komitmen mereka untuk menjadi murid-muridnya Tuhan. Komitmen untuk memberikan seluruh kehidupanmu kepadanya dan mengikuti dia. Komitmen untuk kita membangun hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu tahu ketika diajukan pertanyaan, mau dibawa kemana hubungan ini? Mereka tahu benar bahwa komitmen itu yang akan menolong mereka untuk melihat dengan jelas bahwa hubungan yang Tuhan Yesus inginkan bukanlah sekedar pengikut-pengikut yang euforia dengan hebohnya acara-acara yang Tuhan sanggup lakukan, dengan mujizat-mujizat yang sanggup Tuhan kerjakan. Tidak. Tapi seorang murid benar-benar memiliki high in commitment and low in maintenance. Dia punya komitmen yang tinggi, perawatannya tidak perlu tinggi-tinggi. Ya, ketika tidak diperhatikan, ketika tidak dikasih tugas, ketika tidak dianggap mungkin sama orang, dia tidak mempermasalahkan itu. Karena seorang murid itu komitmennya sungguh sangat teruji. Beda dengan penggemar. Penggemar tahu tentang Yesus, tahu, tapi tidak mengenal. Mereka ingin berada cukup dekat dengan Yesus untuk bisa mendapatkan semua manfaatnya, tetapi tidak terlalu dekat juga sehingga mereka tidak harus mengorbankan apapun. Pengen dekat sama Tuhan supaya bisa dapat mujizat-mujizatnya, tapi tidak mau terlalu dekat juga karena mereka tahu bahwa mengikut Yesus berbicara tentang harga yang harus kita bayar. Terbiasa untuk disuapi, menunggu untuk firman Tuhan diberikan, disuapi gitu ya. Dia tidak terbiasa untuk memberi makan dirinya sendiri. Itu penggemar. Dan penggemar itu high in maintenance, tapi low in commitment. Inilah beberapa yang harus kita refleksi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai murid-muridnya Tuhan, kita harus benar-benar sadar bahwa mengikut Tuhan tidak boleh hanya sekedar berhenti menjadi pengikut, tetapi harus sampai menjadi murid. Menjadi murid tidaklah mudah. Komitmen kita harus benar-benar teruji. Komitmen seorang murid itu kita bisa bertanya, tapi tidak mempertanyakan. Tuhan, kapan ya Tuhan sembuhkan aku? Boleh loh kita bertanya.
Tapi jangan pertanyaannya, Tuhan, kok aku sih? Hidupku wis baik loh. Kok aku masih bisa sih kena penyakit ini? Itu mempertanyakan. Seorang murid yang memiliki komitmen, dia bertanya tapi tidak mempertanyakan. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan sedang ingin memangkas hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin berbuah. Itulah seorang murid. Hidup kita hanya akan sekuat komitmen yang kita pegang. Ketika kita memegang komitmen kita dengan kuat di dalam pernikahan, misalnya, kita tahu bahwa ini adalah komitmen sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita kuat memegang komitmen kita di dalam pernikahan, maka percayalah pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang kuat. Ketika kita memegang komitmen yang kuat di dalam pekerjaan kita, sekalipun mungkin saat ini masih kecil, pekerjaan yang kita lakukan dianggap remeh, dianggap sepele, tapi kita punya komitmen bahwa aku mau setia di dalam perkara yang kecil. Karena di dalam perkara kecil inilah Tuhan sedang melatihku untuk memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar di kemudian hari. Komitmen itu akan menjadi kuat dan hidup kita akan menjadi sekuat komitmen kita. Itulah seorang murid. Seorang murid itu dia berhitung tapi tidak hitung-hitungan. Dia berhitung karena dia tahu bahwa dia punya pengharapan di depan. Bukankah mengikut Tuhan itu adalah tentang pengharapan kita? Tuhan kita Tuhan yang memberikan harapan. Tuhan kita Tuhan yang memberikan janji. Kita tahu itu, tapi kita tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku kembalikan perpuluhan loh ya. Rutin Tuhan. Kok kembalinya 10 kali, 30 kali, 100 kali Tuhan ya. Tuhan, aku kasih waktuku loh Tuhan. Orang lain gak ada yang mau melayani, aku melayani kok. Harusnya aku diberkati. Itu hitung-hitungan. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa kita punya pengharapan, kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan kita, kita akan benar-benar memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di dalam melakukan segala sesuatunya. Seorang murid yang memiliki komitmen, dia berserah, tapi dia tidak menyerah. Dia berserah sepenuhnya bahwa percaya apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan pasti sedang merancangkan yang terbaik untukku. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah Tuhan. Aku percaya kepada kedaulatan-Mu. Tapi seorang murid menolak untuk menyerah. Seprono seprene ngikut Tuhan tetap kayak gini, wis ndak Tuhan-Tuhanan lagi. Enggak wis, aku berhenti mengikut Tuhan. Aku lebih enak ikut dunia, dunia tawarkan banyak hal. Aku menunggu janjinya Tuhan, tapi sampai dengan hari ini Tuhan ndak genapi. Ingat, even if sekalipun pertolongan Tuhan belum kita lihat, sekalipun yang kita lihat di sekeliling adalah dapur api, tetapi iman melihat ada malaikat Tuhan yang diutus untuk menjaga setiap kita. Itulah iman, pengharapan kita. Komitmen itu berserah karena dia punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Ayo, jemaat kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya berhenti menjadi pengikut Tuhan saja, tapi jadilah murid Tuhan yang memiliki komitmen yang kuat. Ingat, hidup kita hanya akan sekuat komitmen yang kita pegang. Miliki komitmen yang kuat. Miliki itu. Di sepanjang perjalanan hidup kita. Tidak pernah mudah perjalanannya. Perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak mudah dan jalannya mendaki. Dan di puncak bukit, salib yang harus kita pikul. Itulah perjalanan kita mengikut Tuhan. Gereja yang misioner memberitakan bahwa mengikut Tuhan itu bukanlah jalan tol yang enak, semuanya nanti aman-aman saja. Tidak selalu seperti itu. Ada kalanya Tuhan menjadikan semuanya lancar, puji Tuhan. Tapi ketika ada masalah datang, iman pengharapan kita tidak goyah sedikit pun. Amin. Yuk kita sama-sama, tidak hanya puas menjadi seorang penggemar, tapi kita menjadi murid-muridnya Tuhan.
Lalu yang kedua, gereja misioner adalah gereja yang mengajarkan tentang keseimbangan antara fear of God dan love of God. Takut akan Tuhan dan kasih Tuhan secara seimbang. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan menginginkan untuk kita semua hidup takut akan Tuhan, tapi juga mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan, fear of God, is not being afraid of God. Takut akan Tuhan itu bukan menjadi ketakutan akan Tuhan, bukan. Kita harus benar-benar sama-sama memahami apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah ketakutan akan Tuhan, tetapi takut jika kita terpisah dari Allah. Kita takut kalau hidup kita itu jauh dari Tuhan. Takut akan Tuhan itu memiliki rasa kagum yang sehat dan menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita takut jika kita kehilangan a relationship, sebuah hubungan, dan the presence dan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Itulah takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi kalau kita ngomong takut akan Tuhan, maka kita memiliki akuntabilitas sebagai praktek dari hidup takut akan Tuhan. Kita punya hidup yang siap untuk terbuka dan dikoreksi kapanpun, dimanapun saatnya. Baik di mimbar, di gereja, di luar gereja, di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada, kita memiliki akuntabilitas. Kita siap untuk dikoreksi. Kehidupan kita bukanlah kehidupan yang kita buat-buat, tapi betul-betul kehidupan yang sadar bahwa takut akan Tuhan itu adalah tentang hubungan kita. Kita tidak mau kehilangan a relation, sebuah hubungan dengan Tuhan, tidak mau. Kita tidak mau kehilangan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak mau. Kita sadar betul bahwa takut akan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kasih Tuhan. Kenapa? Karena fear of God and love of God work in tandem. Mereka bekerja bersama-sama. Takut akan Tuhan dan kasih akan Tuhan itu bekerja bersama-sama. Kita bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan dalam kehidupanku. Tapi kalau kehidupan kita masih terjebak dengan dosa-dosa yang lama kita, maka tidak ada takut akan Tuhan di situ. Kasih Tuhan membuat kita mendekat kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan membuat kita menjauhi dosa. Di satu sisi kita perlu kasih Tuhan untuk kita mendekat kepada Dia, tapi juga kita harus memiliki takut akan Tuhan supaya kita menjauhi dosa. Ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang telah ditebus oleh Tuhan, sesungguhnya aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Seharusnya itu yang benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita. Hiduplah selalu dalam takut akan Tuhan. Akan tetapi jika kita terpeleset dalam dosa, bangkit dan rengkuhlah pengampunan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, kita seringkali memandang kepada cermin. Dan mulai tuduhan-tuduhan itu datang dalam kehidupan kita. Kamu ini anak yang tidak berguna. Kamu ini tidak berharga. Kamu ini pantasnya mati binasa. Tetapi dengan kasih Tuhan, kita bisa seperti anak yang hilang kembali kepada Bapa. Dan dengan iman kita boleh menerima kembali jubah. Diberikan cincin. Dan diberikan ciuman terhangat oleh Bapa kita. Takut akan Tuhan itu harus selalu ada dalam hidup kita.
Pengampunan adalah obat dari racun dosa. Akan tetapi konyol jika kita terus-menerus minum racun. Itu konyol. Kita sudah tahu bahwa dosa itu racun yang akan membawa maut dalam hidup kita. Karena upah dosa adalah maut. Kita sedang minum racun. Kita tahu bahwa pengampunan Tuhan itu obatnya. Tapi kalau kita terus-menerus minum racun, itu konyol namanya. Kita harus punya takut akan Tuhan. Yang membawa kita hidup kepada sebuah pemahaman. Bahwa takut akan Tuhan dan kasih Tuhan tidak akan pernah bisa kita pisahkan. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya kita hidup di dalam takut akan Dia. Bukan ketakutan untuk mendekat, tetapi rasa kagum yang sehat, rasa hormat kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita yang harusnya mati binasa, tapi kita boleh ditebus dan diselamatkan. Kita tidak lagi mau hidup di dalam dosa-dosa kita, karena kita tahu semua dosa ini hanya akan berujung kepada maut. Dosa adalah racun bagi kita. Kita tidak akan lagi mau. Kita ambil sebuah keputusan. Aku mau hidup mengikut Tuhan. Aku mau. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin Bapak Ibu. Kerinduan kita semua ketika kita menjadi gereja yang misioner, kita betul-betul paham, sadar sepenuhnya bahwa kita tidak hanya berhenti mengikut Tuhan, tetapi kita mau menjadi murid-muridnya Tuhan. Murid yang memiliki komitmen yang kuat. Ingat, hidup kita akan sekuat komitmen yang kita pegang. Dan tidak hanya berhenti menjadi murid, tapi kita mau hidup senantiasa di dalam takut akan Tuhan. Dan juga hidup mengasihi Tuhan. Tahu kebenaran bukan berarti kita mau melakukan kebenaran. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kita boleh tahu, tapi kita harus mau untuk melakukan kebenaran. Kita boleh tahu bahwa itu dosa, tapi kalau kita tidak pernah mau meninggalkannya, maka kita sedang meminum racun yang akan membawa kepada kematian dalam hidup kita. Tuhan menawarkan hidup Zoe, hidup yang sangat berkualitas, bukan hanya di bumi, tetapi di kekekalan. Itulah yang Tuhan tawarkan, hidup di dalam segala kelimpahan, selagi kita masih ada di bumi, dan juga nanti di dalam kekekalan. Itu janjinya Tuhan. Makanya Tuhan berkata, akulah roti hidup. Kalau kita mau makan dari roti ini, kita akan mendapatkan hidup. Amin. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Ajari kami tidak hanya menjadi seorang penggemar, tapi benar-benar mau menjadi murid-muridnya Tuhan yang punya komitmen kuat di dalam mengikut Tuhan. Dan kami juga mau dalam kehidupan kami senantiasa memiliki takut akan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami sadar bahwa hidup yang telah kami hidupi sekarang adalah hidup yang telah ditebus, dibayar lunas dengan harga tertinggi. Kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, mari sama-sama kita bagi berdiri saudara, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai langkah-langkah kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap yang membutuhkan pertolongan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan untuk setiap kami yang mengalami sakit, Tuhan yang akan memberikan terobosan ketika kami mengalami jalan buntu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang agung, Allah yang besar. Karenanya kami letakkan iman pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah tanganmu. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Percayalah, engkau sudah diberkati dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.